Manusialah yang menciptakan Tuhan itu. Ya. Baik. Kita kupas, Dis. Bahasannya, Dis. Kalau misalnya Tuhan tidak pernah datang, Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya, saya setuju 1000% bahwa Tuhan sebenarnya nggak ada, tapi Tuhan diciptakan manusia. Ya, terus. Betul, Bang. Coba terus. Selama ini, Bang, kalau Anda belajar agama-agama, semua itu bukan Tuhan yang datang, semua itu bukan Tuhan yang ini, tapi manusia itu yang duduk di bawah pohon pisang, dia merenung, baru dia gambar Tuhan. Oh, duduklah seorang filsuf agung besar, namanya Socrates. Dia duduk-duduk di bawah pohon kelapa, dia lihat bintang, dia lihat bulan. Dia lihat besarnya langit, dia lihat tata surya yang begitu besar. Dari manakah datangnya semua ini? Dia pikir semuanya, tidak mungkin sesuatu ada kalau tidak ada yang mengadakan. Nggak mungkin, kok bisa ada sendiri? Teruslah itu akhirnya dia merujuk kepada satu kesimpulan bahwa ada sesuatu yang mengadakan segalanya, tetapi dia sendiri tidak diadakan. Makanya dia disebut dengan prima causa, penyebab keberadaan. Di dalam teori Big Bang, alam semesta ini muncul akibat yang namanya ledakan besar, supernova, ledakan besar. Jadi gini, Bang. Jadi dunia ini itu, kalau Anda pernah main kitiran-kitiran yang bisa ketutup itu enggak? Tahu kitiran yang bisa ketutup itu? Dia kalau diputar begini dia muter, tapi setelah berhenti dia nutup lagi. Tahu nggak? Enggak. Jadi gini, jadi Big Bang ini, bumi ini kan muter, dia kan muter. Benda-benda langit ini dia muter. Big Bang. Ya, nah karena dia muter, berarti ada yang menyebabkan dia muter. Makanya kita tarik mundur. Jadi teori Big Bang itu bicara begitu, bicara kenapa benda-benda langit ini dia muter begitu, berarti ada dulu yang menyebabkan putaran besar, ada pusaran besar, lalu pusaran besar ini makin besar, makin melebar. Nah, itu ditarik mundur sama ahli-ahli astronomi ini. Nah, ditarik mundur, berarti itu disimpulkan dengan yang namanya The Big Bang, teori ledakan besar. Begitu. Nah, makanya mereka yang tidak bisa dijawab oleh para saintis adalah apa yang menyebabkan ledakan itu. Energi itu datang dari mana? Nah, makanya orang-orang menyisipkan sebuah jawaban ke situ. Itulah yang disebut Tuhan. Sebenarnya kalau konsepnya begitu adalah Tuhan itu hanyalah sebuah jawaban dari ketidaktahuan manusia. Jadi Tuhan itu hanyalah suatu sisipan jawaban akibat kebingungan manusia. Itu Tuhan versi manusia, Bang. Tuhan versi ciptaan manusia. Nah, bedanya kekristenan nggak begitu. Kekristenan itu bukan tentang orang bingung lalu dibikin lah itu berarti Tuhan. Bukan itu. Kekristenan itu sebaliknya, Bang. Tuhan yang menyatakan keberadaannya. Begitu, Bang. Makanya di dalam agama Kristen Tuhan menciptakan manusia. Di dalam agama lain manusia nyiptakan Tuhan. Itu bedanya, Bang. Nah, apa buktinya bahwa Tuhan itu ada? Buktinya adalah kebangkitan Yesus. Nah, itu jawabannya, Bang. Intinya itu, kalau Yesus bangkit, artinya kalau ada orang mati bisa hidup lagi, artinya semua yang kita ceritakan tentang hal-hal supranatural, tentang penciptaan langit dan bumi, itu menjadi dapat dipercaya. Tapi kalau Yesus tidak bangkit, artinya kita nggak usah percaya, Bang. Ada kehidupan setelah mati. Ngapain, Bang? Orang-orang mati nggak ada yang bangun lagi kok. Ngapain? Berarti cerita-cerita itu semua jadi bohong. Ada kehidupan selanjutnya, segala macam. Ada kehidupan setelah mati, Dis. Tapi memang benar ya, ada kehidupan setelah Karena Yesus bangkit, kami orang Kristen percaya akan kehidupan setelah kematian. Itu dasar kami percayanya. Kalau orang lain, Bang, itu semua omong kosong karena nggak ada buktinya, nggak ada.
gitu loh. Di dalam agama Islam, kalian bercerita tentang kehidupan setelah kematian. Bahkan nanti dikasih bidadari-bidadari yang susunya besar. Betul nggak? Betul nggak? Iya, saya dengar, tapi nggak tahu. Ya, bagaimana? Buktinya apa? Orang buktinya orang mati nggak ada yang pulang lagi semuanya. Nah, karena Yesus bangkit, Bang, makanya kami kekristenan itu, Bang, punya dasar tentang percaya akan hal tersebut, Bang. Kecuali ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Begitu, Bang. Nah, kebangkitan Yesus itulah, Bang, yang diberitakan murid-murid dan rasul-rasul. Dis nggak paham aku kalau tentang bangkit Yesus. Kita kembali lagi ke obrolan awal bahwa manusialah yang menciptakan Tuhan. Tadi Edi sepakat. Saya setuju, Bang, manusia menciptakan Tuhan di luar kekristenan, karena mereka itu setelah saya pelajari semuanya berasal dari pikiran manusia. Jadi dimulai dari seseorang merenung, Bang. Muhammad dimulai dari seseorang bertahanus di Gua Hira, lalu dia bikin Tuhan. Yang lain juga begitu, ada yang bertapa di bawah pohon, lalu bikin Tuhan. Semua begitu, Bang. Saya udah pelajari agama-agama itu. Dis, kita jangan dulu kenal ajaran, kenal agama ya. Kita kenal dulu Tuhannya, Dis. Tuhannya. Sementara kita lagi ngobrolin Tuhan nih, bahwa Tuhan itu nggak bisa dibuktikan, nggak ada, justru manusialah yang menciptakan Tuhan. Itu Edi sendiri kan setuju tadi, betul kan? Setuju kan? Setuju, di luar kekristenan, Bang. Oke, walaupun Kristen, Islam apapun itu kan ajarannya. Beda, Bang. Ada bedanya. Kita Tuhannya ini kita. Oke, sekarang saya tanya, Bang. Tentang Tuhan dulu. Di dalam agama Sebab Islam, ajaran itu, agama itu dari Tuhan loh sumbernya. Oke, di dalam agama Islam Tuhannya datang, Bang. Sebentar, Bang. Di dalam agama Islam Tuhannya datang. Aku nggak mau bicara agama dulu, nggak mau bicara Kristen, nggak mau bicara Islam. Aku mau bicara Tuhan, Des. Karena agama itu, ajaran itu sumbernya dari Tuhan, Des. Betul nggak, dari Tuhan? Iya, tetapi Tuhan yang mana? Tuhan yang dihayalkan manusia? Dulu. Bang, ada kita gini, Bang. bicara Tuhannya dulu. Oke, Tuhannya itu Tuhan yang buah pikir manusia atau Tuhan sendiri yang menyatakannya? Tadi Edi setuju kalau Tuhan itu buatan manusia, manusialah yang menciptakan Tuhan. Artinya ajaran apapun, agama apapun. Bang, abang nggak nyimak dari awal, Bang. Bang Erwin, coba simak dari awal ya, simak dari awal. Saya nyimak, justru Edis yang gagal. Di luar kekristenan itu Tuhannya tidak menyatakan diri, tetapi orang tersebut merenung di bawah pohon kelapa, memikirkan, menggambar sosok Tuhan. Saya pahami itu, Bang Edi. Tetapi di dalam kekristenan, firman itu menjadi manusia dan datang ke bumi. Tuhan itu datang ke bumi dia. Pelanggaran lagi kan? Nah, tapi gue nggak ngerokok lagi. Pelanggaran lagi kita. Gue nggak ngerokok. TikTok jauh. Dis, gue nggak lagi tentang ngomong soal agama, Dis. Nggak soal agama. Gue lagi tentang Tuhan. Ya. Dari sumbernya dulu. Gampang kita ke agama, ke ajarannya. Gampang itu mah. Tuhannya dulu. Faktanya Tuhan itu buatan manusia, Dis. Tuhan buatan manusia, saya setuju. Tuhannya kalian, saya setuju. Oke, Dis ya. Ketika Edis bilang begini kebangkitan ini, itu pun Anda sedang mengatakan konsep Tuhan, Dis. Bukan konsep, Bang. Tetapi itu adalah peristiwa sejarah. Pada waktu itu, di zaman pemerintahan Pontius Pilatus, hiduplah seseorang bernama Yesus, yang disebut Mesias, yang disebut Kristus. Orang-orang Yahudi menyalibkan dia dengan cara menyerahkannya kepada orang-orang Romawi itu untuk disalibkan. Nah, ketika disalibkan, wafat, meninggal 3 hari. Pada hari yang ketiga, tenang Bang, biar saya sejarah mengajarkan. Bang, tenang dulu, biar saya selesaikan. Boleh saya selesaikan? Boleh. Pada hari yang ketiga, seperti yang telah dikatakan oleh Yesus sebelumnya, pada hari tersebut ia akan bangkit kembali. Nah, karena
karena Yesus bangkit itulah Bang, makanya orang-orang rasul-rasul itu memberitakan hal yang sangat luar biasa ini. Itulah makanya Bang, kami punya dasar iman percaya bahwa apa yang diajarkan Yesus itu benar. Jadi Yesus Bang, Tuhan Yesus memvalidasi atau mensegel omongannya itu dengan kebangkitannya. Tanpa kebangkitan Bang, semua omongan itu menjadi sampah. Makanya Bang, waktu Muhammad cerita begini begitu di surga begini begitu, saya anggap Di Kristen sebagai ada Nabi Musa ya? Ada Nabi Musa ya di Kristen ya? betul, Ada ya. betul, Ajaran Kristen mempercayai Nabi Musa ya. ya, Nah ini ada satu cerita Dis, narasinya seperti ini Dis ya, tentang Nabi Musa ya. Nabi Musa ini ditanya oleh salah seorang lah dari orang-orang di zamannya itu. ya. Boleh aku cerita Dis? Silakan, Boleh. Ini Silakan, berkaitan tentang Tuhan ini, silakan. tentang Tuhan. Aku tertariknya memaknai dari cerita ini aja nih Dis. Ya. Musa, kalau kau mampu menunjukkan Tuhanmu Musa, aku akan ikut kepadamu. Kata lawan bicara Musa ini. Di mana itu Pernah dengar ya tertulis? ceritanya? Di mana itu tertulis? Yang jelas di Injil nggak ada. Yang nyerita orang Arab Bang, Musanya bukan orang Arab. Begini loh Bang. Dis, jangan dipotong dulu. Aku mau Oh, ya, silakan. ambil makna dari cerita Ya, ini silakan. dulu Dis. Silakan, Mananya? silakan. Nanti berkaitan dengan Tuhan loh Dis. Ya silakan. Ya kan? Silakan. Jadi kata Musa gini Dis. Nah kebetulan mereka ini kan ngobrol di pinggir laut nih. Betul. Ya, katakanlah di pantai. Nah begini aja. Ini ada sebilah papan. Ya kan? Bawalah papan ini. Berenanglah ke tengah lautan. Sampai tengah lautan, papanmu dihempas oleh gelombang, dihantam oleh badai hingga terlepaslah papanmu. Hingga kakimu tak ada tempat untuk berpijak. Tanganmu pun tak ada tempat untuk mencengkram. Kiri tampak tepian, kanan tampak tepian. Bisa dibayangin di sini keadaannya ya? Bisa ya? Terus. Keadaannya. Tapi kamu berharap ingin selamat, berharap dengan sesuatu itu apa itu? Tapi kamu masih ingin berharap selamat. Kepada siapa kamu minta tolong? Nah itulah Tuhan, menurut versi Musa, itulah Tuhan. Ketika kamu berharap di tengah-tengah kesendirian, kaki tidak ada Gak tempat ada berpijak. Musa ngajarin begitu Bang, itu ajaran orang Arab. Itu Dis, ajaran orang di Injil kan- Arab Bang, orang Arab. Dari manapun narasi cerita ini Dis ya, aku mau ngambil maknanya supaya aku kembalikan ke masalah Tuhan Dis. Saya ulangin lagi ya. Ini yang gagal paham siapa sih? Bingung gua. Bang, yang gagal paham itu Anda, tidak pernah Musa ngajarin begitu. Tapi Di Bang, intinya Anda gini, nggak oke lah, biar ada. kita nggak panjang lebar, Di Bang, Anda karena nggak kita udah ada, panjang lebar. Dis, Gini aja Bang, di Bang Erwin, Bang Erwin, gini. Tapi Gini. aku mau esensi dari memaknai dari cerita ini loh Dis. Bukan, yang saya maksudkan Bahwa begini Bang. Manusia lah Anda, yang membuat Bang, Tuhan Dis. iya, saya pernah lihat satu video. Ada satu video, ada seorang perempuan ini, dia tadinya dari Buddha dia. Ada akunnya itu, akunnya lumayan besar. Dia tadinya dari Buddha perempuan ini, kemudian dia menjadi seorang ateis. Nah, baru saja videonya saya tonton. Dia ngomong begini, kalau zaman sekarang ada orang ngaku bicara dengan Tuhan, pasti kalian bilang haleluya, haleluya. Terus kenapa zaman dulu orang bicara dengan menerima wahyu dari Tuhan boleh, kenapa sekarang nggak boleh dan lain sebagainya? Begini, dia sayangnya saya nggak, kapan-kapan saya mungkin harus diskusi dengan dia. Gini Bang, kalau orang mengklaim berbicara dengan Tuhan, bukan obrolan-obrolan kosong nggak berguna. Gini, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan berbicara kepadanya? Alkitab itu Bang, hukum Taurat itu sudah ngasih tahu. Bagaimanakah kita membedakan bahwa Tuhan berbicara terhadap seseorang atau tidak? Caranya begini Bang, apa yang diomong sama dia itu terjadi. Contoh Bang, ketahuilah pada waktu besok
tepat pada petang hari, sesungguhnya panah akan menembus kepalamu. Benar kejadian. Nah, itulah orang yang Tuhan itu bicara sama orang itu. Bukan orang asal-asal ngomong. Kayak orang ngomong nggak perlu, kayak orang tukang parkir sama tukang angkot ngobrol nggak jelas. Begini Bang, ciri-ciri Tuhan, tenang Bang. Ciri-ciri Tuhan berbicara terhadap seseorang, satu, dia bermujizat atau bernubuat. Dia melakukan tanda ajaib dan juga melakukan nubuat. Nubuat itu artinya dia katakan sesuatu yang belum terjadi. Dia udah disingkapkan oleh Tuhan sesuatu yang akan terjadi. Itu bukti Bang, bahwa Tuhan berbicara kepada dia. Nah, mujizat itu apa, Dis? Mujizat itu tanda ajaib Bang. Sesuatu yang ajaib itu bisa dikatakan mujizat, Dis? Tanda ajaib Bang. Mujizat itu adalah tanda artinya sesuatu ajaib yang di luar kuasa kita, di luar logika kita. Sesuatu itu yang supernatural. Contoh misalnya membangkitkan, mencelikkan mata orang buta. Misalnya orang buta sejak lahir. Terus misalnya lagi contoh orang kusta, menyembuhkan penyakit kusta. Dan lain sebagainya. Kita ambil contoh-contohnya saja. Ini ada dalam, Dis ya. Ini... Sebentar Bang, biar saya selesaikan. Waktu Muhammad ngaku nabi Bang, dia berbicara kepada Tuhan Bang. Tidak ada mujizat Bang. Bahkan kata orang Islam, tandanya nabi itu bukan mujizat, tandanya tompel. Sejak kapan Bang tanda kenabian kok jadi tompel? Bukan mujizat itu. Jadi mujizat Muhammad sesuatu yang di luar kuasa kita itu, di luar logika kita itu dikatakan mujizat ya. Iya, betul Dis ya. Melakukan tanda-tanda ajaib. Ajaib ya. Ya. Nah, misal nih Dis. Nih. Saya ini dimasukin kotak nih Dis. Kotaknya dari Edis yang nutup. Saya bisa hilang. Mujizat bukan Dis? Iya mujizat, tapi buat apa Bang kayak gitu? Itu namanya sulapan Bang. Saya nggak nanya buat apanya. Konteks ini kan masalah mujizat karena kata Edis yang ajaib ya kan, yang di luar logika, di luar nalar. Nah sekarang aku ditutup sama Edis pakai kotak. Edis yang nutup, kotaknya dari Edis di rumah Edis. Setelah dibuka aku ngilang. Mujizat bukan Dis? Ya kalau hilang beneran ya mujizat, tapi masalahnya kan kalau sulap kan dikasih tahu triknya, kan dibongkar. Bang, ini nggak bisa dibongkar, Dis. Bang, tahu David Copperfield tahu? Dia bisa hilang itu patung Liberty itu. Ditutup terus hilang. Bang, kan semuanya Bang, sulap-sulap itu kan Bang, itu udah trik, banyak. Tenang. Sulap-sulap itu, aduh, tenang dulu. Sulap-sulap itu kan sudah dibahas di YouTube banyak Bang. Triknya, contoh begini-begini keluar burung dara. Kan semua udah dikasih tahu triknya, betul? Tapi ini lain Dis. Ini di luar itu kan bisa ditelusurin, berarti masih dalam kuasa kita. Iya Bang. Salah satu contoh master. Saya bilang nggak master, nanti dibilang master di AGR. Gini, salah satu magician, salah satu pesulap tersohor itu Deddy Corbuzier, tahu? Dulu kan dia tukang sulap. Pandang mata. Mentalis itu. Iya, dulu kan dia pesulap, sekarang jadi YouTuber. Gini loh, maksud saya gini. Semuanya kan dikasih tahu tuh sama Bang Deddy triknya. Oh, itu triknya begini. Sama pesulap merah juga udah dibongkar triknya. Betul. Betul? Nah, kita nggak bahas itu sekarang. Ini saya katakan beda, Dis. Kita nggak bahas itu. Gini, yang kita bahas sekarang itu adalah mujizat. Apakah Muhammad melakukan mujizat? Enggak. Ada nggak? Nggak ada, makanya saya bilang berarti dia bukan nabi. Bang, dia itu bukan nabi, Bang. Karena nabi itu bernubuat atau bermujizat. Nah Muhammad nggak ada mujizatnya. Lalu dikarang-karang oleh umat Islam. Mereka membuat hadis riwayat-riwayat palsu. Katanya dari airnya tangannya keluar air. Pancuran.
Terus si Anu, itu kan cerita-cerita yang muncul belakangan. Kalau dasarnya mujizat itu standar berpikirnya mujizat itu hal yang di luar akal, Dis ya. Muhammad juga dapat mujizat, Dis. Misalnya dia dapat ajaran wahyu dari Tuhan tentang ajaran, ya kan? Seperti itu Lia kan, itu di Eden luar akal juga, sehat, Lia lewat Eden Jibril. juga ngaku nerima wahyu, Lia Eden juga ngaku. Kalau cuma ngaku-ngaku semua bisa, harus ada tandanya, Bang. Dis ya, tetapi Bang. Lia Eden dalam ajaran Islam Muhammad itu terakhir, Bang, Dis. pernah lihat berita seorang mengaku anggota KPK, seorang mengaku wartawan, seorang mengaku ini. Pernah dengar Kok berita? nyimpang jauh banget ke sana. Kita ini masalah mujizat. Mujizat kalau katanya cuma- tadi ya kan. Kalau cuman mujizat. mengaku semua bisa. Saya juga Dis. bisa mengaku Oke, tadi Dis. malam. Jujur-jujuran, Sebentar, Bang. Dis. Ini kritik Dis, ya. Sebentar, jujur-jujuran ini kita, Dis. Tenang, Bang. Jujur-jujuran ini kita disaksikan orang ramai nih, Dis ya. Jujur-jujuran. Itu semua agama itu mengagamakan sejarah dan kitab. Enggak ada. Iya, tetapi harus pakai nalar juga. Ada bedanya. Bedanya kalau umat muslim beriman terhadap Muhammad walaupun Muhammad tidak punya mujizat dan tidak punya nubuat. Siapa Betul. bilang nggak punya mujizat, Dis? Apa mujizatnya Muhammad? Mujizatnya Muhammad dengan Jibril ya memberikan perkataan Tuhan itu satu mujizat, Dis. Itu bukan Mujizat itu. mujizat. Karena Lia itu di Eden luar juga akal bisa sehat, Dis. ngomong. Jibril ngomong sama dia. Bang, Kenapa lari ke Jibril. Lia Eden? Lia Eden juga ngaku bicara dengan Jibril. Kan kontennya mujizat. Kalau benar ya, Lia Eden Mujizat gini. mujizat. Mujizat itu dilakukan, didemonstrasikan di hadapan orang. Supaya orang melihat tanda ajaib tersebut dengan maksud supaya seseorang tersebut percaya bahwa Tuhanlah yang Oh, mengutus dia. katanya tadi standar mujizat itu kata Edis itu. Mujizat tadi ya, kok sesuatu seseorang yang bicara dengan ajaib. Jibril. Ya saya juga bisa ngomong. Saya ngomong sama Jibril semalam. Itu Kan bukan ajaib, mujizat. Kok bukan Oke lah, mujizat? saya Standar sambung mujizat dikit lah. itu hal Saya sambung ajaib. dikit bang. Saya sambung dikit bang. Gini, ini juga kritik saya bang. Ini kritik saya, bang. Jangankan ya bang ya, di dalam internal Kristen banyak orang sikit-sikit bilang Tuhan berbicara dengan saya. Banyak bang. Ada di gereja. Ketika saya duduk di gereja, semalam Tuhan ngomong sama saya. Ntar dulu, itu Tuhan atau pikiranmu sendiri? Gini bang, yang mau saya maksudkan begini, kalau hanya klaim, itu semua orang bisa. Jibril bisa, Ahmad Musaidek bisa, begitu loh. Mama Gufron juga bisa. Kalau hanya sekedar klaim, tetapi klaim itu harus dibuktikan dengan mujizat. Cuman begini bang, ini internal kekristenan ya. Ini satu hal bang, yang saya cari seumur hidup saya. Bang, kekristenan itu bang, itu sebenarnya itu tandanya itu adalah mujizat. Dulu bang, kalau kita baca Alkitab, itu selalu berbicara mujizat. Tuhan Yesus melakukan mujizat. Paulus melakukan mujizat. Rasul Petrus melakukan mujizat. Mereka itu tandanya itu mujizat. Cuman sekarang bang, Oke, Dis, aku dalamin ceritamu, aku dalamin. gini sebentar gini. Makanya Yesus satu apa hal. mujizatnya, Dis? Yesus Gimana? apa mujizatnya, Dis? Yesus Ya kan Apa banyak bang di dalam Alkitab itu membangkitkan Banyak. orang Mana, mati, Dis? menyembuhkan orang yang Membangkitkan orang buta mati. sejak lahir, kemudian menyembuhkan orang kusta. Banyak bang, menyembuhkan banyak sekali itu bang dalam Alkitab. Baca saja bang. Itulah mujizat. Itu kata siapa, mujizat. Dis? Ya kata Itu kata Injil kita, lah Pak. bang. Kata Injil kan? Iya. Seperti itu. Hmm. Jangan mengagamakan kitab dan sejarah, Dis. Begini bang, kenapa kita percaya? Karena Alkitab itu ditulis berdasarkan saksi mata. Sedangkan Al-Quran Anda tidak ditulis berdasarkan saksi mata. Al-Quran Anda katanya jatuh dari langit. Lah, saksi matanya? Ya nggak ada
ada pokoknya katanya jatuh dari langit kok. Yang melihat saksi mata itu kan cerita itu loh, Des. Bang, sekarang saya tanya, Al-Quran jatuh dari langit Yang nggak? melihat saksi mata itu kan tadi yang melihat saksi Sebentar, mata saya tanya itu dulu. kan cerita Menurut itu Anda, kan, Des. Cerita saya ini heran kan, dengan standar saksi mata Anda ini. itu. Anda tidak percaya isi Injil, tapi isi Al-Quran percaya. Isi Injil berdasarkan keterangan para saksi mata. Isi Al-Quran jatuh dari langit. Des, pahamin saya, Des. Udah di mukadimah saya tadi kan bilang gini, Des. Saya nggak mau meyakini sesuatu yang saya tidak ketahui. Ini masih konteks ini saya masih memperdalam. Oke lah masih Bang, mempelajari, intinya Des. beginilah. Intinya pokoknya gini. Apa yang tertulis di Injil tidak Anda percaya. Apa yang tertulis di Quran itu yang Anda percaya. Oke, intinya sudah begitu. Enggak juga. Enggak Oke juga. lah, kita sambung lagi ya. Karena Enggak udah juga, capek Dis. juga ini saya Bang. Ngomong terus panjang lebar. Nyocak. Oh ya. Dis, lu pernah nggak ngobrol lama kayak gini, Dis? Aku mengantai. Wah. Pernah nggak ngobrol lama kayak gini? Sama lawan lu ngobrol? Iya pernah Bang. Cuman gara-gara sesama kita orang Lampung. Jadi makanya saya lama-lama ngobrol. Makanya anggap aja saya pulang Oke, ya kan. makasih ya, saudaraku. Oke, gue makasih ya. Oke, makasih Bang. Boleh aku naik lagi, Dis, kapan-kapan? Boleh, kapan-kapan Bang. Oke. Makasih Oke. Bang Erwin ya. Saya Oke. turunkan ya. Oke, salam Pak. Ya. Salam. Oke.